Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azizi dengan NIM 2022 101 103 11200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang viktimologi dalam sistem peradilan. Jadi, pembukaannya adalah viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris, yaitu victimology yang berasal dari bahasa Latin, yaitu victima, yang berarti korban, dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi mengusung prinsip bahwa korban kejahatan bukan hanya objek pasif dari tindakan kriminal, tetapi juga memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dilindungi dalam proses hukum. Ini melibatkan pengakuan akan trauma dan penderitaan yang dialami oleh korban, serta upaya untuk mengganti kerugian yang mereka alami secara adil. Salah satu aspek penting dari viktimologi adalah penelitian terhadap dampak fisik, psikologis, dan ekonomis dari kejahatan terhadap korban. Ini membantu dalam memahami kompleksitas pengalaman korban serta kebutuhan mereka untuk mendapatkan dukungan, pemulihan, dan keadilan. Yang pertama adalah masuk ke pembahasan hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan pidana. Viktimologi dan sistem peradilan pidana memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfokus pada korban kejahatan. Hubungan ini meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, perlindungan korban. Viktimologi menekankan perlunya perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mengakses proses peradilan dengan nyaman dan aman. Lalu yang kedua adalah pemberian suara pada korban. Viktimologi mendorong pemberian suara kepada korban dalam proses peradilan pidana. Ini berarti memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka, kebutuhan mereka, dan dampak yang mereka alami akibat kejahatan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada kompensasi dan restitusi. Konsep viktimologi menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang adil kepada korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, hal ini tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa korban menerima restitusi yang layak dari pelaku kejahatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang mereka alami. Lalu yang keempat ada pemulihan korban. Viktimologi dan sistem peradilan pidana sama-sama peduli terhadap proses pemulihan korban. Setelah menjadi korban kejahatan, ini melibatkan akses korban ke layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis mereka. Lalu yang kelima, ada penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan memahami pengalaman dan kebutuhan korban, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum. Dengan memperhitungkan perspektif korban, proses peradilan dapat menjadi lebih responsif, adil, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan antara viktimologi dan sistem peradilan pidana menggarisbawahi pentingnya memperlakukan korban kejahatan dengan hormat dan memberikan perhatian yang layak kepada kebutuhan mereka dalam proses peradilan. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak yang terkait. Lalu selanjutnya ada peran viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama itu ada perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana adalah aspek penting dalam memastikan bahwa
Korban kejahatan mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati serta dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Habis berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama itu ada hak untuk diberi informasi. Korban memiliki hak untuk diberi informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum yang sedang berlangsung, dan perkembangan kasus kejahatan yang mereka alami. Ini termasuk informasi tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan layanan korbannya. Lalu yang kedua ada hak untuk berpartisipasi. Korban harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian, menyampaikan pandangan mereka tentang hukum yang diusulkan dan mengajukan permohonan ganti rugi. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Lalu yang ketiga ada perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Korban harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang mungkin mereka hadapi sebagai akibat dari memberikan kesaksian atau berpartisipasi dalam proses hukum. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti memberikan perlindungan saksi atau menjaga kerahasiaan identitas korban. Lalu yang keempat ada akses kelayanan dukungan. Korban harus diberi akses ke layanan dukungan termasuk layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan emosional. Ini membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami dan memfasilitasi proses pemulihan mereka. Lalu yang kelima ada kompensasi dan restitusi. Korban memiliki hak untuk menerima kompensasi dan restitusi yang adil dari pelaku kejahatan sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa proses pemulihan korban tidak hanya melibatkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengakui dan mengganti kerugian yang dialami korban. Lalu yang terakhir ada pengakuan atas pengalaman korban. Penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengakui dan memperhitungkan pengalaman korban dalam proses peradilan. Ini dapat mencakup mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dalam penentuan hukuman terhadap pelaku dan memastikan bahwa perspektif korban diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi perlindungan korban dalam proses peradilan pidana itu tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan aspek yang krusial dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil dan manusiawi. Dengan memastikan perlindungan yang efektif bagi korban, sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban merupakan pendekatan yang menempatkan korban dalam pusat proses peradilan pidana. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan korban. Yang pertama ada penentuan hukum yang proporsional. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Ini berarti mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan, kerugian yang dialami korban, serta faktor-faktor lain yang relevan dan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai. Lalu yang kedua, konsultasi dengan korban. Pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonsultasikan keputusan hukuman kepada korban, termasuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka tentang jenis hukuman yang diusulkan. Ini memungkinkan korban untuk merasa didengar dan dihormati dalam proses hukum. Lalu yang ketiga ada kompensasi dan restitusi. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai
penggantian atas kerugian yang mereka alami. Ini mencakup kompensasi untuk kerusakan material dan imaterial, serta restitusi untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Yang keempat, program rehabilitasi dan pengampunan. Selain hukuman yang bersifat punitif, sistem peradilan pidana juga dapat mempertimbangkan program rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Yang kelima, perlindungan korban dan risiko lanjutan. Dalam menentukan hukuman, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan perlindungan korban dari risiko lanjutan yang mungkin dihadapi dari pelaku kejahatan, termasuk risiko kekerasan balasan atau pengulangan kejahatan. Ini mungkin melibatkan penentuan hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan korban dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan, sistem peradilan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga memastikan bahwa korban merasa diakui dan didukung dalam proses hukum yang merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan ke teman saya untuk menjelaskan materinya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fadli. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Tri Agung Supadi dengan NIM 2022101103112338. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mengenai hak korban dalam sistem peradilan pidana. Yang mana topik ini penting kita bahas karena dalam praktiknya sistem hukum kita masih sangat berorientasi pada pelaku ataupun tersangka. Nah, sementara korban yang seharusnya juga menjadi pusat perhatian justru seringkali terpinggirkan. Jadi dalam sistem peradilan pidana itu dibentuk dengan tujuan menegakkan hukum yang secara adil, profesional, dan juga menghormati hak asasi manusia. Nah, namun jika kita perhatikan lebih dalam, perlindungan dan juga perhatian ini lebih sering diarahkan kepada pelaku, misalnya seperti jaminan hak untuk didampingi oleh pengacara ataupun advokat. Nah, adapun yang lain itu hak untuk tidak disiksa dan juga hak untuk membela diri. Nah, muncullah pertanyaan, bagaimana dengan korban? Jadi dalam praktiknya, korban itu hanya diposisikan sebagai saksi, yang mana mereka itu seolah hanya menjadi alat pembuktian untuk menjerat pelaku, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung pada peradilan tersebut. Jadi kelemahan ini terlihat dari beberapa hal. Misalnya nih, tindak pidana ini lebih dipandang sebagai serangan terhadap negara. Jadi, bukan terhadap individu ataupun korbannya sendiri. Jadi proses hukum itu hanya berfokus pada penghukuman pelaku, yang mana proses tersebut tidak memperhatikan pemulihan korban tersebut. Lalu komunikasi dalam sidang itu juga hanya berjalan antara hakim, jaksa, dan pelaku. Jadi tanpa ada ruang dialog antara pelaku dengan si korban. Padahal korban sering mengalami trauma yang mendalam, kehilangan rasa aman, bahkan kesulitan untuk pulih secara psikologis. Jadi, jika kita melihat dari kajian viktimologi, korban ini tidak hanya menuntut pelaku dihukum. Jadi, lebih daripada itu, mereka juga membutuhkan pemulihan secara menyeluruh. Adapun 6 kebutuhan utama korban kejahatan, yakni yang pertama ada keamanan atau safety, yang mana korban butuh perlindungan dari ancaman pelaku maupun risiko dari reviktimisasi. Yang kedua ada akses, yang mana korban berhak untuk dilibatkan dalam proses hukum dan mendapat layanan tanpa diskriminasi.
Lalu yang ketiga ada informasi atau information yang mana korban perlu mendapat penjelasan yang jelas, sederhana, dan juga lengkap tentang perkembangan perkara. Lalu yang keempat ada dukungan atau support yang mana korban butuh layanan psikologis, sosial, dan juga hukum agar ia itu bisa bangkit dari traumanya. Lalu yang kelima ada keberlanjutan atau sustainability yang mana korban butuh dukungan konsisten dari awal hingga akhir dari proses hukum. Lalu yang keenam ada suara atau voice. Korban itu harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan bahkan ikut berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang terkait. Nah, dengan kata lain, korban ini menginginkan keadilan yang holistik. Jadi bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan diri, lalu keluarga, serta komunitasnya. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam hak serta kebutuhan korban, ada beberapa teori viktimologi yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, di antaranya yang pertama itu ada teori stressor response, yang mana teori ini menjelaskan bahwa korban mengalami stres berat yang diakibatkan oleh kejahatan. Nah, sistem hukum itu harus mampu memahami dampak psikologis ini dan juga memberikan mekanisme pemulihan yang sesuai, misalnya seperti konseling atau perlindungan khusus. Lalu, yang kedua ada teori coping, yang mana korban memiliki strategi berbeda dalam mengatasi trauma. Ada yang bisa bangkit dengan cepat, lalu ada pula yang membutuhkan waktu lama. Jadi, pemahaman ini penting agar intervensi hukum itu lebih personal dan juga tidak memaksa korban untuk menjalani prosedur yang justru memperburuk kondisi traumanya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada teori kelayakan, yang mana korban ini sering mempertanyakan, seperti misal, apakah saya layak mendapatkan perlindungan ataupun keadilan gitu. Jadi, jika sistem peradilan gagal memberikan rasa layak tersebut, maka korban itu akan merasa terabaikan. Lah, oleh karena itu penting bagi negara untuk benar-benar menunjukkan sisi perhatian yang nyata untuk korban. Lalu teori yang keempat ada teori empowerment, yang mana ini memberdayakan korban agar mereka itu merasa punya kendali. Misalnya memberikan hak untuk hadir dan juga menyampaikan pandangan dalam sidang. Jadi itu hal ini itu bisa meningkatkan rasa percaya diri korban serta mengurangi ketidakberdayaan. Lalu teori yang kelima itu ada teori keadilan restoratif, yang mana teori ini menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, serta masyarakat. Jadi bentuknya itu bisa berupa mediasi, lalu dialog, lalu kompensasi ataupun restitusi. Jadi pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial. Lalu, apabila teori-teori ini diterapkan, maka sistem peradilan pidana mungkin akan lebih responsif serta humanis dan juga lebih berpihak pada korban instead of pelaku gitu. Lalu, sebagai contoh sendiri, kita bisa melihat perkembangan di Amerika Serikat, yang mana pada tahun 1965, negara bagian California ini memperkenalkan program yang mana program tersebut adalah kompensasi korban kejahatan. Lalu pada tahun 1980-an mulai dikembangkan layanan khusus bagi korban. Dan akhirnya pada tahun 1990-an lahirlah Undang-Undang Hak Korban dan Restitusi yang mana menjamin hak korban untuk dihormati, martabatnya serta privasinya. Lalu dilindungi dari terdakwa, lalu diberi pemberitahuan tentang perkembangan perkara dan juga hadir dalam persidangan. Selanjutnya, korban juga diberi hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dan didampingi secara hukum maupun psikologis. Nah, perkembangan ini itu menunjukkan bahwa
penegakan hak korban dalam sistem hukum pidana memang relatif masih terbilang baru, tetapi terbukti bisa memperbaiki kualitas dari keadilan tersebut. Dan juga apabila dibandingkan dengan Indonesia sendiri, posisi korban masih belum mendapatkan perhatian yang seimbang, yang mana korban itu lebih sering dianggap sebagai saksi pendukung. Jadi korban itu bukan sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya. Jadi untuk itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perbaiki seperti memberikan mekanisme restitusi dan kompensasi yang jelas dan serta efektif. Lalu yang kedua mungkin bisa menyediakan layanan dukungan psikologis secara berkelanjutan. Yang ketiga bisa memberikan informasi yang transparan kepada korban mengenai perkembangan kasusnya itu bagaimana. Lalu yang keempat ada mengembangkan mekanisme keadilan restoratif yang mana melibatkan korban secara aktif. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum kita itu bisa lebih berorientasi pada pemulihan korban. Jadi bukan sekedar penghukuman bagi pelaku kejahatan saja. Begitu. Lalu berdasarkan paparan tadi, ada beberapa poin utama yang mungkin saya akan tonjolkan kembali atau kita bisa garis bawahi yang mana poin pertama itu sistem peradilan pidana saat ini masih cenderung fokus pada pelaku. Jadi itu membuat korban itu sering kali terabaikan. Lalu poin kedua ada korban itu membutuhkan perlindungan yang lebih luas. Jadi mulai dari keamanan, akses, informasi, dukungan, keberlanjutan, dan juga hingga kesempatan untuk bersuara dan juga ikut andil dalam proses. Lalu ketiga ada teori-teori viktimologi itu bisa menjadikan dasar penting agar kebijakan hukum ini lebih berpihak kepada korban. Lalu mungkin yang terakhir, pengalaman Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa pengakuan hak korban bisa diatur secara jelas dalam undang-undang. Dan Indonesia sendiri perlu menggarisutamakan hak korban agar tercipta keadilan yang lebih seimbang dengan menghukum pelaku sekaligus memulihkan korban dari kejahatan tersebut. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan presentasi mengenai sistem peradilan dari perspektif viktimologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kita. Semoga dapat menjadikan pemahaman Amin. bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.